Dulu kala, di Jawa Barat, saat dataran bumi masih sangat hijau, hiduplah seorang saudagar kaya. Ia memiliki berhektar-hektar kebun jeruk. Jeruk-jeruk itu dijual ke seluruh pelosok daerah, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Saudagar ini dikenal dengan nama Adipati Garut. Separuh penduduk negeri itu bekerja di perkebunan jeruk miliknya. Mereka boleh mengambil jeruk sebanyak yang mereka inginkan. Hampir semua makanan di negeri itu terbuat dari jeruk. Ada jus jeruk, tart jeruk, ikan saus jeruk, ayam jeruk cincang, dan sapi bumbu jeruk peras. Adipati Garut dan istrinya dikaruniai seorang putri cantik. Sayangnya, ketika putri mereka berusia 6 tahun, istrinya meninggal dunia. Setiap hari Putri Adipati Garut diasuh oleh dayang yang setia, namanya Mban Dasima. Putri Adipati Garut ini tidak tercatat namanya di dalam buku sejarah. Penduduk daerah itu hanya mengenalnya dengan nama Nyi Jeruk. Sebab Nyi Jeruk suka sekali membawa keranjang kecil berisi jeruk, agar jeruknya bisa ia bagikan pada anak-anak kecil yang dijumpainya di jalan. Pada suatu hari, datanglah satu keluarga dari negeri lain. Mereka mendirikan gubuk kecil di dekat pagar perkebunan jeruk. Sepertinya mereka keluarga miskin. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Anak laki-laki kecil itu suka sekali berdiri di dekat pagar jeruji perkebunan jeruk. Ia sering menempelkan wajahnya lekat-lekat ke jeruji pagar agar bisa mencium harumnya buah jeruk. Hampir setiap hari Putri Jeruk bermain di perkebunan jeruk itu. Hampir setiap hari pula Putri Jeruk melihat anak laki-laki itu. Dan hampir setiap hari Mban Dasima memanggil Putri untuk pulang. Dayang pengasuh sang putri selalu memanggil putri untuk pulang setiap kali melihat sang putri mendekati pagar. Dayang itu selalu melarang Putri Jeruk untuk bermain dengan anak laki-laki asing itu. Putri, ayo pulang. Nanti keburu gelap. Kamu tidak boleh bermain dengan pendatang. Ayahmu bisa marah. Putri Jeruk mengikuti dayang pengasuhnya dengan kesal. Mata Putri Jeruk kembali melirik ke anak laki-laki itu. Ia merasa iba. Anak itu kelihatannya ingin sekali mencicipi buah jeruk. Sebenarnya, Putri Jeruk sangat ingin bermain dengan anak laki-laki itu. Dia tidak punya teman sebaya di kerajaan ini. Semua anak kecil ikut membantu orang tuanya di kebun jeruk. Hanya dia satu-satunya anak yang tidak ikut bekerja memetik jeruk. Tentu saja itu karena ia adalah putri dari Adipati Garut. Setiap hari, Putri Jeruk hanya bersama dengan dayang pengasuhnya yang galak itu. Dayang pengasuhnya ini sebenarnya baik. Dia selalu memenuhi semua keinginan Putri Jeruk, kecuali bermain dengan orang asing. Aha, tiba-tiba Putri Jeruk mendapat ide ketika melihat bolanya. Diletakkannya bola itu di tanah, lalu ditendangnya sekuat tenaga. Bola itu menggelinding makin jauh di tanah yang menurun. Putri Jeruk merengek kepada dayang pengasuhnya untuk mengambilkan bola itu. Wajahnya sangat memelas sampai hampir menangis. Mban Dasima simpati, tak tega melihatnya. Mban Dasima segera berlari mengejar bola itu. Sementara itu, Putri Jeruk bergegas mengambil 3 butir jeruk di keranjang dayangnya, lalu memberikannya kepada anak laki-laki itu. Hari-hari selanjutnya, hal yang sama terjadi berulang-ulang. Putri Jeruk selalu melempar bolanya jauh-jauh dan meminta dayang pengasuhnya mengambil bola itu. Tak terasa 2 bulan pun berlalu. Putri Jeruk dan anak laki-laki itu merasa semakin akrab, walaupun hanya bertemu di antara pagar jeruji. Pada suatu hari yang cerah, seperti biasa, Putri Jeruk menendang bolanya jauh-jauh. Ia lalu mengambil 3 buah jeruk untuk temannya. Biasanya, anak laki-laki itu langsung mengucapkan terima kasih. Tetapi kali ini tidak. Ia malah menatap Putri Jeruk dengan wajah sedih.
ia malah menatap Putri Jeruk dengan wajah sedih. Ia berpamitan karena besok ia dan keluarganya akan kembali ke tempat asal mereka. Mata mereka berdua berkaca-kaca. Sebenarnya Putri Jeruk ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan Dayang yang telah berhasil mendapatkan bola. Putri, sudah kukatakan berkali-kali jangan dekat-dekat dengan anak pendatang itu. Ayo kita pulang. Mendengar teguran Mbanda Simah, Putri Jeruk menoleh terkejut. Ketika ia memalingkan wajahnya kembali ke arah anak itu telah berlari pergi. Putri Jeruk tak tahu harus berbuat apa. Kedua tangannya berpegang pada jeruji pagar. Mata Putri Jeruk berkaca-kaca menatap anak laki-laki yang berlari semakin jauh menuju ke gubuknya yang kecil. Putri Jeruk sudah menganggap anak laki-laki kecil itu sebagai sahabatnya. Tahun-tahun pun berlalu dengan cepat. Putri Jeruk telah melewati puluhan kali panen jeruk. Kini ia telah menjadi wanita dewasa. Namun, ia tak pernah melupakan sahabat masa kecilnya itu. Suatu ketika, terjadilah musibah. Hama ganas menyerang seluruh perkebunan jeruk di negeri itu. Hama-hama itu membuat seluruh pohon jeruk di negeri itu musnah dan rusak. Penduduk negeri jeruk mulai hidup susah. Banyak yang mengembara ke negeri lain untuk bertahan hidup. Adipati Garut sangat sedih melihat kebun jeruknya yang gersang. Karena terlalu sedih, Adipati Garut jatuh sakit dan wafat. Putri Jeruk sangat berduka. Kini ia tak punya siapa-siapa lagi, kecuali Mbanda Simah yang agak galak namun selalu setia menemaninya. Putri, ayo kita mengembara ke negeri lain. Kita tak dapat bertahan lagi di negeri ini. Dengan berat hati, Putri Jeruk mengikuti dayangnya meninggalkan negeri jeruk. Mereka mengembara dan hidup dari hasil penjualan perhiasan Putri Jeruk. Mereka berpindah dari satu penginapan ke penginapan lain, dari satu kota ke kota lain mencari tempat yang cocok dan nyaman. Suatu ketika, mereka tiba di sebuah kota yang bersih dan teratur. Kota ini indah, bersih, dan tampaknya aman. Iya, menurut pemilik penginapan, Adipati Arya yang menjadi raja muda di kerajaan ini sangat bijaksana. Itu sebabnya rakyat hidup aman dan makmur. Mbanda Simah, bagaimana kalau kita menetap di kota ini? Aku sudah lelah mengembara. Akhirnya Putri mau juga tinggal menetap. Aku senang sekali. Mbanda Simah, besok kita ke istana ya. Aku mau melamar pekerjaan di dapur istana. Dapur istana? Iya, dapur istana. Perhiasanku sudah hampir habis. Kita harus bekerja. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup. Mata Mbanda Simah seketika berkaca-kaca. Ia sangat sedih dan terharu. Air matanya mulai berlinang. Ia teringat pada kedua majikannya yang telah wafat. Ia juga iba pada putri asuhnya yang malang. Putri Jeruk pun sebenarnya sangat sedih. Selama hidupnya, ia belum pernah bekerja pada orang lain. Namun, ia mencoba tetap tegar. Sudahlah Mbanda Simah, harus kita berdua yang bekerja. Kalau hanya Mbanda Simah yang bekerja, kita tidak bisa membeli rumah. Tak mungkin kan kita menginap di penginapan terus? Uang yang kita miliki bisa habis. Perhiasan yang kumiliki juga tinggal sedikit. Akhirnya, Putri Jeruk dan Dayang melamar pekerjaan di istana. Setelah diuji, keduanya diterima karena pandai memasak.
Putri Jeruk memang pandai membuat tart jeruk. Sejak kecil, ia selalu memperhatikan cara Dayang membuat tart jeruk. Seluruh penghuni istana, termasuk Adipati Arya, sangat menyukai tart jeruk buatan Putri Jeruk. Suatu sore, Adipati Arya masuk ke dalam dapur istana. Putri Jeruk yang sedang membersihkan dapur menjadi sangat terkejut. Pasti kau yang bernama Putri Jeruk. Betul, Adipati. Tart jerukmu sangat enak. Aku suka sekali. Terima kasih, Adipati. Putri Jeruk menjawab sambil menunduk. Ia tak berani memandang wajah Adipati Arya. Adipati Arya mengambil sekeranjang jeruk yang ada di dapur, lalu menyerahkannya kepada Putri Jeruk. Bawalah sekeranjang jeruk ini untuk kalian di rumah. Terima kasih, Adipati. Putri Jeruk memberanikan diri menatap wajah Adipati Arya ketika menerima jeruk itu. Saat itu, pandangan mereka bertemu. Mereka merasakan sesuatu yang aneh. Putri Jeruk dan Adipati Arya merasa pernah bertemu sebelumnya. Tiba-tiba, Dayang masuk ke dapur untuk memanggil Putri Jeruk. Putri, ayo pulang. Nanti keburu gelap. Adipati Arya, maafkan hamba. Dayang menjadi gelisah. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ada yang salah sehingga Adipati Arya sampai datang ke dapur. Sementara itu, Adipati Arya memandang lekat-lekat wajah Mbak Dasimah dan Putri Jeruk. Aneh. Sepertinya aku pernah mengalami kejadian seperti ini. Rasanya aku pernah bertemu kalian berdua sebelumnya. Putri Jeruk memandangi jeruk-jeruk di keranjangnya. Pikirannya menerawang ke kejadian 14 tahun silam. Tanpa sadar, Putri Jeruk berkata dalam lamunannya, Jeruk selalu membuatku teringat pada temanku. Dia selalu berdiri di balik pagar jeruji. Tak pernah bisa masuk ke kebun jerukku. Tapi dia temanku. Aku tak tahu namanya. Aku tak tahu di mana dia sekarang. Tapi dia tetap temanku. Kebun jeruk. Pagar jeruji. Kebun jerukmu. Sebentar. Kau Putri Jeruk? Putri Jeruk tersentak dari lamunannya. Ia menahan nafas dan lututnya terasa lemas bagai jeruk yang telah diperas. Dari mana Adipati tahu? Akulah anak laki-laki di balik pagar itu. Setelah Adipati Arya berkata demikian, suasana menjadi hening. Semua terpukau. Sesaat kemudian, Putri Jeruk dan Adipati Arya sama-sama terharu. Kau tetap sahabatku. Kau juga tetap sahabatku. Kini tak ada lagi pagar jeruji yang menghalangi persahabatan mereka. Putri Jeruk dan Mbak Dasimah akhirnya tahu mengapa dulu Adipati Arya dan keluarganya mengembara ke negeri jeruk. Ketika itu terjadi pemberontakan di kerajaan itu. Mereka terpaksa menyingkir tanpa pengawal agar tidak mencurigakan. Setelah keadaan menjadi aman, mereka pun kembali ke daerah asalnya. Beberapa bulan kemudian, kedua sahabat itu menikah. Mereka hidup sangat bahagia. Mbak Dasimah masih tetap mendampingi Putri Jeruk. Ia juga masih sering berteriak memanggil Putri untuk pulang. Putri, ayo pulang. Nanti keburu gelap. Tetapi, sekarang panggilan itu bukan lagi kepada Putri Jeruk, melainkan pada Putri Marisa, anak perempuan Putri Jeruk dan Adipati Arya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!